Tadi Anda katakan bahwa memang ada beberapa tiket dari airline yang justru didiskon atau terdiskon dari maskapai. Ya. Nah, kalau kita pahami bersama bahkan banyak sekali jalur atau rute-rute mudik ini yang justru naik harga tiketnya, Bu. Nah, apakah memang ini menyiasatinya dengan membeli dari jauh-jauh hari tersebut atau justru memang sebetulnya ada rute-rute tertentu yang sebetulnya terdiskon harganya oleh maskapai? Ya, sebenarnya sih kata diskon itu mungkin kurang tepat ya, tapi seperti tadi dikatakan oleh Bu Pauline, subklasis. Jadi sebenarnya airline itu punya beberapa harga. Dari yang ekonomi pun ada bermacam-macam tipe harganya. Nah, biasanya yang kelas yang murah itu memang hanya sedikit. Karena begitu penuh, itu kelas murahnya pasti tertutup. Nah, khusus untuk Lebaran ini, kalau kita belinya memang mepet, udah pastinya sangat mahal. Bukan mahal sih sebenarnya, dapat kelas yang paling tinggi. Nah, seperti tadi kalau kita jauh-jauh hari, itu kelas yang istilahnya yang lebih murah, itu bisa dibuka. Jadi itu bisa mendapatkan lebih murah. Nah, diskonnya itu kalau di pameran, itu biasanya disubsidi dari bank. Jadi kita bekerja sama dengan airline, dengan bank untuk menarik minat para traveler ini untuk datang ke pameran sehingga mendapatkan diskon berupa potongan harga, berupa voucher ataupun berupa istilahnya cashback. Dan yang tidak ketinggalan cicilan 0%. Seperti kalau Antafaya kita bekerja sama dengan Bank Mega. Nah, kita selalu mengadakan itu setahun 2 kali. Nah, kemarin itu kita mengadakan di bulan Februari. Nah, itu merupakan pameran yang istilahnya ditunggu-tunggu lah. Karena di situ diskonnya sangat banyak. Jadi selain dapat harga yang bagus dari airline dan juga diskon dari bank. Oke, jadi saling simbiosis Ya, mutualisme begitu ya, saling menguntungkan di ya, sana antara pelaku dan juga bank di. Iya, tapi tentunya kalau tujuan-tujuan favorit seperti Jogja, Surabaya, Bali di masa Lebaran, ya untuk tanggal Lebarannya tentunya tidak bisa murah, tapi bisa jadi murah karena ada voucher dari diskon cashback dari bank. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Bu Pauline. Bu Pauline, kalau dari Asindo sendiri, dari data yang Anda miliki, sebetulnya di momen Lebaran ini banyak atau justru banyak yang membeli paket wisata, apakah ke domestik atau justru ke mancanegara, Bu Pauline? Saya yakin nih Bu Ratih pasti punya jawaban yang sama dengan saya. Kalau dari reportnya teman-teman, memang kecenderungan masyarakat membeli paket wisata luar negeri itu lebih banyak lewat travel agent, Mas Bram. Jadi kayaknya nih masyarakat kalau bepergian secara domestik udah nggak perlu travel agent lagi gitu. Secara bahasanya mudah, kemudian juga transportasi umum juga sudah mudah. Jadi kalau di kami, di anggota kami travel agent, memang kecenderungannya lebih banyak yang membeli paket tur ke luar negeri via travel agent. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seperti yang rutenya agak susah nih, seperti ke Danau Toba misalkan, atau ke Labuan Bajo, ke Manado, itu masih membutuhkan jasa travel agent. Tapi kalau yang destinasinya sudah familiar seperti Bali, Surabaya, Jogja, itu sudah banyak sekali yang tidak lagi membeli dalam bentuk paket wisata, tapi belinya istilahnya ketengan gitu ya. Jadi belinya tuh satu tiket pesawat, kemudian nanti sewa mobil sendiri. Nah, sementara sebetulnya kalau dari kami travel agent, kami selalu menyarankan masyarakat untuk membeli satu paket wisata secara keseluruhan, Mas Bram. Karena sekarang banyak sekali dinas-dinas pariwisata itu punya produk-produk hidden gems. Jadi produk-produk paket wisata yang tidak pernah ditawarkan sebelumnya. Contoh nih seperti Jakarta ya, kita kan kebetulan Astindo bekerja sama dengan KAI untuk PT Kereta Api Indonesia untuk mempromosikan mudik ke Jakarta aja selama liburan Lebaran ini. Kita tahu Jakarta kota urban, kota global, di mana ditinggalkan oleh penduduknya selama musim Lebaran, semuanya pada pulang kampung, pada mudik. Jadi Jakarta ini kan agak lengang ya ketika musim Lebaran. Kalau mungkin orang cuma tahu, udah ke Jakarta ngapain ya? Shopping, belanja ke Ancol gitu. Terus kemudian ke berbagai shopping mall, makan-makan di restoran, mungkin taman mini. Nah, sementara kami tuh punya sebenarnya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, kita punya beberapa rute walking tour yang menarik yang mungkin masyarakat nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi kalau misalkan masyarakat pikir ada
oh kita punya rute desa wisata nih, punya rute ke Pecinan misalkan. Ya Pecinan Pancoran itu nggak cuma sekedar jajan makanan segala macam, beli cempedak kah, atau jajan makanan Chinese di situ nggak cuma seperti itu gitu. Tapi banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa diceritakan sepanjang jalan di kawasan wisata Pecinan itu. Misalkan kayak seperti rumah-rumah tradisional yang khas Tiongkok zaman dulu, kemudian signage-signage kaca segitiga, kaca yang segi 8 itu, kemudian bentuk-bentuk culture segala macam, itu akan diceritakan oleh pemandu wisata. Nah, ini yang kesempatan ini yang sangat sayang sekali jika dilewatkan oleh masyarakat jika berkunjung ke suatu tempat tanpa menggunakan jasa lokal guide ataupun tanpa membeli paket wisata. Oke, baik. Saya akan membuktikan begitu ya, Bu Pauline. Apakah memang Bu Rati memiliki jawaban yang sama terkait persentase yang mana lebih banyak begitu antara memang paket tur domestik dan juga mancanegara di momen Lebaran mana yang lebih laris? Silakan, Bu Rati. Ya memang benar. Jadi Oke. memang kita kan kalau orang Indonesia, kalau kita ke Indonesia sendiri di dalam kota, pasti kita lebih nyaman pergi sendiri. Tapi memang terlihat sih dari penjualan tiket domestik memang meningkat untuk Lebaran ini. Tapi memang kalau untuk paket, ya kita pastinya banyak kan ke luar negeri. Dan itu kalau kita lihat dibanding tahun lalu itu meningkatnya luar biasa sampai 80%. Untuk paket wisatanya ke luar negeri. Karena ya tadi itu, karena ada libur panjang kan sebelum dan sesudah. Bahkan untuk keberangkatan sebelum Lebaran itu sampai 70%. Jadi orang mungkin sudah nyaman untuk sholat Id di luar negeri. Karena khusus untuk paket wisata yang ada lebarannya, kita sediakan waktu untuk sholat Id. Dan mungkin juga puasa di luar negeri karena mungkin belum musim panas jadinya lebih pendek. Jadi mungkin mereka juga merasa nyaman. Jadi sisanya 30% keberangkatannya memang setelah lebaran. Oke, dan yang pasti tidak mau bermacet-macetan mungkin ya Bu ya? Iya, ke karena destinasi. mungkin banyak pembantunya yang mudik kan. Ya. Terus kesempatan untuk anak-anak juga libur. Jadi ya menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin ketemunya sebelum lebaran atau setelah lebaran itu mungkin udah biasa sekarang ya. Dan meningkatnya 80% terhadap paket wisata ke luar negeri Iya, di tahun 2024 dibanding luar tahun biasa. lalu.